Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga di hari Jumat yang indah ini, tanggal 12 September 2025 ini, semoga kita selalu di dalam lindungan Allah, selalu di dalam kuasa Allah, dan selalu disehatkan, dibahagiakan, serta dienjoykan hati kita untuk mengarungi wad siratal mustaqim ini. Amin ya rabbal alamin. Pagi yang indah ini kita akan mengkaji dengan tema judul Allah selalu memuji saya. Memang perlu diketahui, kajian di YouTube Uripe Allah ini bukan kajian dari bawah ke atas, bukan kajian dari manusia kepada Tuhan, bukan kajian dari bumi ke langit, bukan kajian dari dunia ke akhirat, namun kajian di Uripe Allah ini kajian yang sebaliknya dari kajian yang dikaji oleh seluruh manusia. Kajian dari Tuhan kepada manusia. Kajian dari atas menuju ke bawah. Kajian dari langit menuju ke dunia. Kajian dari akhirat menuju ke bumi. Inilah kajian di YouTube Uripe Allah. Dan beruntunglah bagi para sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan khusus, yakni baiat. Memang di kajian Uripe Allah ini diperuntukkan hanya makanan bagi orang-orang, bagi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti kajian khusus atau pintu baiat, sehingga mudah memahami, sehingga kajian-kajian di Uripe Allah ini sebagai makanannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang menurut kajian kemanusiaan, seolah-olah manusialah yang memuja-muji Allah. Memang bila dikaji sejarah kemakhlukan, seolah-olah hanya makhluklah yang memuja-muji Tuhan. Daun-daunan, pohon-pohonan, semuanya memuja-muji Tuhan, bertasbih kepada Tuhan, hayawan, gunung-gunung, bahkan langit dan bumi serta alam semesta ini semuanya selalu dan selalu memuji Tuhan, kecuali manusia. Karena manusia selama ini berada di dalam kedzaliman. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di kajian saat ini Allah selalu memuji saya. Kalau kajian secara kemanusiaan, kita buka di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum
Innahu kana haliman ghafura, yang artinya langit yang 7, bumi dan semuanya yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Jadi di sini nama saya ada ini Halim, yakni Maha Penyantun. Shadaqallahul Azim. Jadi bila dikaji dari bawah, dari bumi, dari kemanusiaan, dari kedagingan, dari hawa nafsu, seolah-olah manusianya lah yang berperan untuk bertasbih, manusianya lah yang berperan untuk memuja-muji Tuhan secara kemanusiaan. Akan tetapi realita yang selama ini kita rasakan, kita tak sedetik pun untuk memuja-muji Tuhan. Karena kalau kita gaji secara mendalam, yang kita puja dan yang kita puji selama ini bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri, memuji diri kita sendiri. Dengan banyak bertasbih, subhanallah, 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 kita malah merasa kita telah memuja-muji Tuhan. Dengan membaca alhamdulillah, 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 seolah-olah kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seolah-olah kita telah membahas besarkan Tuhan di setiap saat. Bila masih ada manusianya di dalam hatinya, pasti ujung-ujungnya tasbihnya, bersyukurnya, puja-pujinya, dan membesarkan Tuhan, ujung-ujungnya kembali kepada hawa nafsu yang ingin dipuja-puji dengan zikir-zikirnya, hawa nafsu yang ingin dipuja-puji dengan pujian-pujiannya, hawa nafsu yang ingin dibesar-besarkan, sehingga hawa nafsu ingin menonjolkan diri bahwa dirinya ahli berzikir, ahli bertasbih, ahli makrifat dan sebagainya. Ini puja-puji kajian ala manusia yang ujung-ujungnya bukan kembali kepada Allah, tapi kembali kepada hawa nafsu yang selama ini tidak pernah kita sadari. Maka dari itu kajian Uripi Allah ini dipersembahkan bagi sahabat-sahabat yang mana sudah terbaiat hatinya untuk menyelami hakikat diri, untuk menyelami, untuk mengambil mutiara-mutiara yang selama ini berserakan, yang terpendam di dalam samudra kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kajian di YouTube Uripi Allah ini bukan menurut manusia, tapi menurut Allah. Tapi kok bisa ya? Di dalam Al-Quran bunyinya begitu, kata Allah. Al-Quran kan menurut Allah, bukan menurut manusia. Saya bacakan lagi artinya. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Nah, dikatakan Allah bilang alam semesta, langit dan bumi seluruhnya bertasbih kepada Allah. Itu kata Allah, cerita Allah di dalam Al-Quran. Namun secara realita menurut Allah, ini rahasia Allah loh ya. Bila tidak ada Allah,
Apakah langit dan bumi itu ada? Bila tak ada Allah, apakah langit bumi dan seisinya itu akan terbentang? Bila tanpa Allah, apakah mungkin langit dan bumi bisa bertasbih kepada Allah tanpa Allah? Apakah mungkin langit dan bumi itu bisa wujud-wujud sendiri? Apakah langit dan bumi itu bisa hidup-hidup sendiri? Apakah langit dan bumi itu bisa berkata-kata sendiri tanpa Allah? Nah, maka dari itu kajian di Uripi Allah ini di sebaliknya, sehingga ketemu dengan hakikat rahasia Tuhan yang sebenar-benarnya. Memang di dalam Al-Quran Allah berfirman seperti itu. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Rahasianya tidak diungkap oleh Allah. Dengan apa langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah? Ini yang tidak diungkap oleh Allah. Ini yang menjadi rahasia Allah. Jadi langit dan bumi itu bisa bertasbih kepada Allah ya dengan Allah. Bukan dengan langit dan bumi. Sama halnya diri saya bisa bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Apakah saya bertasbih dengan diri saya ataukah saya bisa bertasbih dengan Allah? Kalau saya tidak diwujudkan Allah, ya bagaimana mungkin saya bisa bertasbih? Kalau saya tidak dihidupkan Allah, bagaimana mungkin saya bertasbih? Bila saya tidak dinyatakan oleh Allah, bagaimana mungkin saya bisa membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, bila bukan dengan firman-Nya sendiri, bila bukan dengan perkataannya sendiri. Kata-kata, ucapan, firman yang saya ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu ada karena siapa? Ya karena wujudullah. Ya karena kenyataan Allah. Ya karena ucapan firman-Nya Allah. Ya karena pendengaran penglihatan Allah. Yang semuanya sudah ada pada tiap-tiap diri khalifah-khalifahnya fil ard, yang ada pada tiap-tiap diri manusia. Di dalam Al-Quran saja Allah masih merahasiakan dirinya. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Nah, Allah menyembunyikan jati dirinya walaupun lewat Al-Quran. Jadi memang hanya orang-orang yang dikehendaki Allah saja yang bisa memahami Allah. Hanya orang-orang yang sudah terbaiat, yang benar-benar terbaiat hatinya saja yang sampai kepada Allah. Jadi judulnya ini Allah selalu memuji saya. Dengan apa Allah itu selalu memuji saya? Allah memuji saya, Allah bertasbih langsung kepada saya dengan hidupnya. Allah memuji, Allah bertasbih kepada saya dengan wujudnya. Hidup ini, wujud ini siapa? Tinggal bagaimana Anda memahaminya. Bila wujud ini, bila hidup ini masih Anda, masih manusia, maka tak akan pernah Anda bisa memahami kajian-kajian yang ada di Uripi Allah ini. Allah memuji saya, Allah bertasbih kepada saya dengan apanya lagi? Dengan kuasanya yang ada pada diri saya.
Allah memuji saya, Allah selalu bertasbih kepada saya detik per detik dengan apa lagi? Dengan nafasnya, dengan nafsinya, dengan kediriannya yang ada pada diri saya. Apalagi Allah bertasbih kepada saya, memuji kepada saya. Dengan apanya? Dengan kehendaknya yang ada pada diri saya. Dengan kuasanya yang ada pada diri saya, dengan pendengarannya yang ada pada diri saya, dengan penglihatannya yang ada pada diri saya, dengan firman-Nya yang ada pada perkataan dan ucapan saya. Inilah tanda bukti Allah selalu bertasbih, Allah selalu memuja-muji diriku, memuja-muji diri saya, memuja-muji diri Anda juga. Namun kita selama ini terhijab dari Allah karena kita telah lama, puluhan tahun lamanya, 50 tahun lamanya, 60 tahun lamanya, 70 tahun lamanya, 80 tahun lamanya, kita hanya mentauhidkan, menyembah-nyembah, mentuhan-tuhankan diri kita sendiri sahaja. Wujud ini, wujud diri manusiaku, itu yang kita sembah-sembah selama ini. Hidup ini adalah hidup manusiaku, itulah yang kita sembah-sembah selama ini. Penglihatan ini, penglihatan manusiaku, itulah yang kita sembah-sembah selama ini. Pendengaran ini adalah pendengaran manusiaku, itulah yang kita sembah-sembah selama ini. Ujung-ujungnya manusia menyembah dirinya sendiri. Itulah yang dimaksud manusia nyembah manusia. Kita khususnya umat Islam heboh melihat iman orang lain, yakni sahabat kita, saudara kita yang beragama Nasrani atau Kristen. Heboh, kok ada manusia nyembah manusia? Padahal umat Islam sendiri selama ini manusia menyembah manusia. Padahal kita selama ini mencemooh orang lain, padahal kita tidak sadar telah mencemooh diri kita sendiri. Kalau kita bisa menyadari, maka sudah tak akan ada lagi kesalahan, baik itu pada diri kita maupun kepada orang lain. Tidak ada kesalahan lagi, yang ada hanyalah kebenaran. Kenapa? Karena nyatanya wujud yang sebenar-benarnya. Karena nyatanya wujud Tuhan yang sebenar-benarnya, maka tidak ada kesalahan lagi. Itulah yang dimaksud hamba kebenaran, hamba yang lurus. Itulah yang dimaksud anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Maknanya bukan anak-anak seperti yang manusia pahami. Makna dari anak Tuhan itu orang-orang atau manusia yang selalu dan selalu kembali kepada Tuhan di dalam kewujudannya. Selalu kembali kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Selalu kembali kepada Tuhan di dalam kehendaknya. Selalu kembali kepada Tuhan di dalam kuasanya. Selalu kembali kepada Tuhan di dalam pendengarannya. Selalu kembali kepada Tuhan di dalam penglihatannya. Selalu kembali kepada Tuhan di dalam firman-firmannya, ucapan-ucapannya. Itulah yang disebut anak-anak Tuhan seperti para nabi, para utusan terdahulu. Inilah makna Allah selalu memuja-muji saya. Allah selalu bertasbih kepada saya, bukan saya
bukan manusia yang bertasbih kepada Tuhan. Saya pribadi Abdul Halim tidak butuh memuja-muji Allah, tidak butuh bertasbih kepada Allah. Kenapa? Allah lah yang butuh bertasbih, Allah lah yang butuh memuja-muji saya, bukan saya yang butuh memuja-muji Tuhan. Kenapa Allah yang butuh memuja-muji saya? Apa buktinya? Hanya Allah yang butuh memuja-muji Anda semuanya. Buktinya Allah memuja-muji, Allah membanggakan apa-apa yang sudah diciptakannya. Saya hasil karya Tuhan, saya hasil ciptaan Allah. Pasti Allah memuja-muji saya. Kenapa Allah kok memuja-muji saya? Kenapa kok Allah memuja-muji Anda? Karena saya dan Anda dan seluruh manusia adalah ciptaan-ciptaan Allah. Lantas siapa yang wajib memuja-muji? Ya Allah lah sebagai pencipta yang memuja-muji ciptaan-ciptaannya. Kalau kita ilustrasikan dengan kehidupan kita, untuk cara mudah memahami apa yang saya katakan tadi. Contoh, ketika Anda tidak punya HP, pasti Anda ingin memiliki HP. Anda ingin mempunyai HP. Pastilah Anda berusaha sekuat tenaga agar Anda bisa beli HP. Nah, ketika HP sudah terbeli, maka bungalah, maka bahagialah diri Anda. Karena apa yang Anda maksud, apa yang Anda inginkan sudah terbeli, sudah tercapai, sudah makbul, sudah Anda miliki HP itu. Pasti Anda selalu memuja-muji HP Anda. Anda selalu memelihara HP Anda, membersihkan, nyerbeti kata orang Jawa. Selalu mengecas HP bila HP-nya sudah, baterainya sudah mau habis. Membelikan data-datanya ketika HP-nya sudah kehabisan data. Menjaganya dimanapun Anda berada, Anda selalu menjaga HP Anda agar tidak hilang. Di tempat manapun, keadaan apapun, Anda selalu bertasbih kepada HP. Bertasbih mengingat HP Anda. Kalau Anda tidak mengingat HP Anda, maka HP Anda akan hilang, lenyap dari pandangan Anda. Itulah makna yang mudah memahami apa yang saya sampaikan tadi. Jadi HP tidak butuh perhatian Anda, tapi Anda lah butuh untuk memperhatikan HP Anda agar tidak hilang. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami ya. Inilah kajian Allah selalu memuji saya. Jadi memang judul-judulnya di Uripe Allah ini tidak pernah dibuat judul oleh manusia, karena manusia masih takut, karena manusia masih terbelenggu dengan kemanusiaannya. Jadi judul-judulnya yang kita pahami selama ini ya ala manusia. Manusia wajib memuja-muji Tuhan. Manusia wajib berzikir kepada Tuhan. Manusia wajib menyembah Tuhan. Itulah judul-judul yang versi kemanusiaan. Namun kalau versi ketuhanan, namun kalau kajian dari langit, dari atas, dari Uripe Allah, judulnya kebalikannya. Allah butuh menyembah manusia. Apa yang dimaksud Allah butuh menyembah manusia?
Allah lah yang mengagumi apapun yang telah diciptakannya. Ketika manusia setelah dicipta, Allah selalu menyembah. Apa makna menyembah manusia? Allah selalu menguasai manusia. Allah selalu menghidupi manusia. Allah selalu menjaga manusia. Allah selalu memberi rezeki kepada manusia. Allah selalu memelihara manusia. Itulah makna menyembah menurut Allah, bukan menurut manusia. Kalau kita memahami makna menyembah menurut manusia, ya nyambung, pasti kontradiksi. Kenapa? Karena kepahaman manusia dan kepahaman Tuhan beda. Pemahaman penduduk langit dan pemahaman penduduk bumi beda. Pemahaman orang yang sudah mati dengan yang orang yang masih hidup beda. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian di hari Jumat ini yang mungkin hanya sebentar saja, Allah selalu memuji saya, Allah selalu bertasbih kepada saya. Semoga bisa dipahami. Semoga Allah memudahkan pemahaman kepada kita semua. Karena memang kajian seperti ini sangat amat langka dan mungkin tak akan pernah didengar oleh manusia bila manusianya tidak naik ke langit. Apa maknanya? Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Jadi hanya orang-orang yang sudah sampai di langit saja yang memahami kajian ini. Bila manusianya belum sampai ke langit 7, bila manusianya masih senang hidup di dunia, maka manusianya tak akan pernah memahami kecuali hanya kepahaman-kepahaman manusia saja yang dipahami. Jadi kita maklumilah, memang semuanya Allah pun juga yang membuat begitu. Penduduk langit ya dikuasai Allah, penduduk bumi ya pun juga dikuasai Allah. Penduduk surga dikuasai Allah, penduduk neraka pun juga dikuasai Allah. Kalau tidak dikuasai Allah, ya tidak ada siksa. Manusia yang mendapatkan pahala, ya dikuasai Allah. Yang mendapatkan dosa pun juga dikuasai Allah. Jadi posisi apapun, duduk dimanapun Anda, yang penting enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini yang berjudul Allah selalu memuji saya, kita akhiri, nanti kita adakan tanya jawab, silaturahim, belajar bersama, dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.